Kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Seorang netizen asal Blora, Jawa Tengah, meluapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Ahmad Lutfi soal pembangunan jalan di daerahnya yang dinilai tidak ada manfaatnya. Lutfi, kami mengingatkan bahwa baju yang Anda pakai, celana yang Anda pakai, sepatu yang Anda pakai, kaos kaki yang Anda pakai, bahkan celana dalam yang Anda pakai, gaji yang Anda pakai, itu adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Kami masyarakat Blora Selatan, juga rakyat yang membayar pajak. Tetapi melihat statement Anda, seolah-olah menganggap kami, masyarakat Blora, Jalan Radu Blatung, Cepu, itu tidak penting. Hari ini kami menanam pisang di jalan untuk mengingatkan agar supaya seorang pejabat publik harus bisa menjaga kata-katanya. Jangan sakiti masyarakat Blora. Bangun jalan Blora, Radu Blatung, Cepu. Ini bukan jalan kabupaten, Lutfi. Ini adalah jalan provinsi. Kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya. Orang manfaate matam picek iku. Dalan kok dibangun ora nek manfaate. Dalan yo dienggo liwat blok-blok. Pekok cengoh iki. Ngomong wae nek ora pecus mimpin Jawa Tengah gak gampang kok. Mendingan mundur. Kenapa? Wes ngerti nak ora sanggup tugas gubernur kok. Biyen kok calon gubernur bareng. Pencitraan seneng-senengane. Sing diurusi kok pajak. Ora mikir dalane buobrok. Enenge mau nang uteke mau pajak. Datek jalane asu tenan. Mas Heri suwe. Kalau Blora Cepu Radu Blatung ajur dalane. Mudeng ora? Dong ora jane. Blok-blok. Info terkini neng Blora, iki tuh ono dalan rusak tapi ora ono perbaikan. Soalnya wes beberapa tahun yang lalu sampai saat ini ya wes ono. Terus akhirnya ditanemi wet pisang kuwi, bendalan kuwi. Lah sedangkan kuwi dalan iki dalan utama. Lah kuwi iki to digawe warga ono kuwi karena mungkin kecewa ya dengan statement yang ada atau sing lagi rame ndek wingi-wingi kuwi Bejeng Talala, dek semangat untuk semuanya. Jan petok iki Gubernur gatal ya dulu. Jarene ora manfaate. Sesuk dalan dibaca kata dari pari. Halo guys, ada apa guys? Aduh, Ada ini rusak, warga guys. Blora langsung marah nih turun ke jalan ya, menanam pohon pisang. Marah ke siapa bang? Itu marah ke gubernur guys. Kita saksikan videonya. Kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Jalan untuk ketahanan pangan, Pak. Kalau sementara ini memang banyak jalan untuk menuju lahan pangan Iya masih pantesan jelek. atuh guys bisa marah ya. Masyarakat itu itu kan tidak Pak Ibu Wakil Bupati ya menyampaikan aspirasi masyarakat karena jalan itu jelek ya, minta perbaiki. Tapi jawaban dari Pak Gubernur itu seakan-akan bukan prioritas gitu dan sebagainya. Lah itu kan sama juga memancing amarah warga Blora. Pantesan ya warga turun ke jalan. Aduh guys, hati-hati ya guys ngomongnya guys. Anda kan adalah salah satu orang nomor satu di Jawa Tengah ya. Hargai aspirasi, hargai saran, masukan ya gitu. Aspirasi masyarakat gitu. Jangan dipatahkan seperti itu guys. Terima kasih luar biasa warga Blora. Maju terus perjuangkan ya biar jalan di Blora bagus semua. Simpel aja sih. Dulu kita memilih Lutfi itu kan partai pengusung dari Gerindra salah satunya ya. Kita kira itu akan sejalan dengan presiden. Ternyata gimana? Nggak lama malah pajak naik. Pajak naik. Maksudnya gini, kita itu punya KDM, salah satu gubernur terbaik itu. Kalau nggak bisa kerja ya contoh dia lah gitu, maksud saya gitu. Paham nggak? Lutfi, Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Apa ini? Kamu mau tak KO di atas ring Oh. atau tak lengser kamu? Wis siapa ini? Kamu Gubernur Jawa Berani Tengah banget. tapi menyakiti hati rakyat Jawa Tengah. Ya, komentarmu itu hati-hati karena kamu dipilih oleh rakyat Jawa Tengah, maka jangan menyakiti hati rakyat Jawa Tengah. Komentar kok seenaknya sendiri. Jalan ini nggak penting, jalan itu penting. Pentingnya itu karena menghasilkan uang kan.
ya menghasilkan uang buatmu. Nah, ya, jangan sampai nanti rakyat Jawa Tengah marah. Aku wong Semarang. Ya, aku asli Semarang. Lah nek nanti aku marah, kamu tak tantang tinju di atas ring atau tak pimpin demo lengserkan kamu, bagaimana? Hah? Pikir ya, Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Jangan main-main. Ojo dolanan. Kakek aneh tenan. Peci merah. IQ tinggi, sang Pancasila selalu benar. Merdeka. Gini Pak Lutfi, saya bantu agar tidak terulang kembali ke depannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Wakil Bupati Blora sebenarnya ada 3 hal. 1 adalah jalan Cepu Randu Blatung, 2 adalah viral, dan yang ketiga adalah rusak atau hancur. Nah, Anda terlalu fokus dan terburu-buru untuk kasih komentar ke kata viralnya. Sehingga Anda reaksi cepat, Anda kasih contoh begini-begini bahwa meskipun itu viral, kalau nggak prioritas, nggak usah dikerjakan, nggak ada gunanya. Anda terlalu cepat ke kata itu. Padahal Anda abaikan kata jalan Cepu Randu Blatung. Ini sangat penting. Padahal ini adalah jalan provinsi, di mana tugas Anda sebagai gubernur untuk membangunnya. Jadi nggak perlu lagi ada contoh mitigasi, prioritas, nggak perlu. Karena yang dilaporkan Wakil Bupati Blora adalah, ini loh Pak, jalan provinsi rusak parah, viral, nggak Anda bangun. Begitu loh maksudnya. Nah, tapi Anda karena nggak fokus, atau jangan-jangan Anda nggak tahu bahwa itu jalur provinsi. Nah, nggak dikasih tahu oleh tim Anda. Nah, ini bahaya sekali. Nah, saran saya Pak Lutfi, untuk kedepannya nggak terulang kembali, ya harusnya Anda begini responnya. Anda fokus ke, jalan Cepu Randu Blatung. Ada tanya dulu, itu provinsi atau apa Ibu? Oh, provinsi. Oke, siap. Saya akan komunikasikan ke tim saya. Harusnya begitu reaksinya. Jadi seolah-olah ada wakil bupati lapor, Anda kasih kesigapan. Eksekusi kapan? Bebas Anda kerjakan. Yang penting komunikasinya seperti itu. Itu loh Pak. Cara ngomong sebagai seorang gubernur yang seolah-olah sigap, tanggap, dan cepat. Gitu. Teruntuk warga Blora, harusnya kalian tuh nurut sama gubernurnya. Tempat kalian tidak diperbaiki jalannya karena memang tempat kalian tidak menghasilkan uang mungkin. Jadi teruntuk warga Blora, saran dari saya itu mendingan nggak usah bayar pajak. Malah nyuruh nggak bayar pajak. Gitu. Nggak usah bayar pajak. Ya nanti gimana kalau nggak bayar pajak? Semua pajak nggak usah dibayar. Gimana ya? Karena konyol aja. Kita udah bayar pajak, tapi kita nggak boleh untuk minta jalannya bagus. Oke? Salam nggak usah bayar pajak. Selamat pagi, Bapak Jenderal Lutfi, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Izin Pak, boleh berbeda ya Pak? Boleh. Saya setik Pak. Boleh. Saya menyetik perkataan Bapak sebagai gubernur. Bapak Gubernur mengatakan jalan yang dibangun itu supaya bisa menumbuhkan ekonomi baru Pak. Nah analisa saya gini Pak. Hamparan tanah di wilayah kabupaten masing-masing itu kan ada persawahan, ada hutan. Ya. Nah, menurut analisa saya, Pak Gubernur. Nah, menurut analisa saya sebagai rakyat ya. Di situ ada sawah. Tapi mobil atau barang yang untuk ngangkut panen padi, panen jagung, panen ketela itu belum ada. Lah mestinya pernyataan Bapak itu kalau ingin mempertumbuhkan ekonomi baru, dibangun jalan di sawah itu. Dibangun jalan di lahan itu. Supaya kan menumbuhkan ekonomi baru itu jalannya harus dibuat Pak. Bukan jalan yang sudah ada tapi tidak menumbuhkan ekonomi baru yang dibangun Pak. Yang dibangun itu sebagai orang yang cerdas, demi rakyat, untuk negara. Itu yang dibangun yang belum ada arah jalurnya Pak. Supaya ekonominya petani itu lancar. Supaya ekonominya para di hutan-hutan yang nanam-nanam singkong, nanam ubi itu lancar Pak. Jadi kalau hanya membangun yang ada, itu belum bisa dipastikan membangun ekonomi baru Pak. Menurut saya yang dibangun itu yang belum ada jalannya. Aksesnya di situ ada ubi, ada singkong, ada ketela, ada padi, ada pisang. Di situ dibikin jalur baru, Pak. Ya. Baru nanti ekonominya akan tumbuh karena apa? Hasil panennya mudah lewat jalan yang baru. Ya.
Ini kalau saya loh ya, kalau saya jadi pemimpin loh ya. Jadi tidak seperti itu Pak. Jalan yang sudah ada tidak bisa menumbuhkan ekonomi yang baru Pak. Yang jenengan bangun itu tidak bisa menumbuhkan ekonomi yang baru. Kalau ingin menumbuhkan ekonomi yang baru, mestinya membuka jalan lahan baru untuk menuju ke lahan tanaman para petani yang susah jalannya itu Pak Gubernur. Begitu Pak. Salam sehat, salam cerdas. Oke. Di video tadi kita melihat seorang wakil bupati di salah satu daerah di Jawa Tengah menyampaikan pendapat dan minta bantuan ke Bapak Gubernurnya untuk bisa dibangunkan jalan. Tapi jawaban Bapak Gubernurnya aneh banget ya. Dan untuk warga Jawa Tengah ini saya mohon maaf sekali lagi ya buat warga Jawa Tengah, saya harus jujur nih. Gubernur Jawa Tengah ini kualitasnya sangat di bawah gubernur-gubernur lain yang ada di Pulau Jawa. Saya harus jujur, kalau misalnya dibandingin sama Jawa Barat, sama Jakarta, atau sama Jawa Timur, masih sangat jauh. Bahkan sama Yogyakarta pun jauh banget. Kalian bayangin ya, yang namanya membangun jalan itu udah jadi kewajiban pemerintah daerah, entah itu pemerintah kabupaten, kota, atau pemerintah provinsi. Kalau misalkan alasannya kita bangun dulu ini karena ekonominya dia bisa lebih menunjang dan lain-lain, ya nggak bisa gitu, karena yang namanya masyarakat itu butuh akses jalan, butuh keadilan. Jangan hanya karena dia menghasilkan lebih banyak uang maka dia jalannya itu lebih dibagusin, yang nggak menghasilkan banyak uang jalan dijelekin, kan nggak bisa gitu logikanya. Harus adil. Ketika memang jalan udah rusak dan ini jalan provinsi atau jalan kabupaten yang memang urgent untuk dibenerinnya, dibenerin dulu. Kan aneh gitu pemikiran Bapak Gubernur ini. Soalnya ini saya harus bilang gini ya, Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Bung Lutfi, hari ini kami mengingatkan, di dalam negara demokrasi, rakyat adalah tuan dan pemimpin adalah jongos. Dan perlu Anda ketahui Bung Lutfi, kami, warga Radu Blatung, warga Blora, warga Jawa Tengah adalah tuan Anda. Dan Anda adalah jongos kami. Dan di sini kami menyampaikan salam buat sedulur-sedulur yang ada di Pekalongan, yang ada di Batang, yang ada di Pati, yang ada di Rembang, yang ada di pantai utara, dan ada di pantai selatan. Sudah waktunya kita bersatu. Di sini kita menggunakan hak konstitusional kita sebagai rakyat untuk mengontrol kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Ketika jalan-jalan provinsi rusak, yang menjadi korban adalah rakyat. Ketika pajak naik, yang menjadi korban adalah rakyat. Ketika buruh menjerit, ketika petani yang menjerit, yang terdampak adalah rakyat. Makanya kami menghimbau kawan-kawan seluruh Jawa Tengah, warga masyarakat Jawa Tengah, ayo kita bersatu. Permasalahan Blora tidak berdiri sendiri, tetapi permasalahan Jawa Tengah adalah hak kita untuk menggunakan konstitusional kita, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan yang terakhir Putu Lutfi, ketika atau ada kata-kata kami yang salah, kami tidak perlu minta maaf, karena kami sebagai rakyat bertanggung jawab dengan semua yang kami lakukan. Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Bersih. Itu sangat tidak cukup sekali, hanya 500 sampai 600 meter. Padahal sepanjang jalan Dongjambu sampai Jape itu 2,6 km. Oke. Masih sangat kurang sekali. Harus tuntas. Iya, harus tuntas. Jangan relawan penyumbang jalannya arah Cepu Radu Blatung. Hop, ya. Iki relawan ora duite kok Lutfi, ora duite dari pemerintah. Nih sukarelawan iuran saking parahe jalan kene tapi tidak diperhatikan. Iki termasuk keselamatan warga Jawa Tengah, khususnya ini lintas provinsi jalan ini. Jadi bukan jalan pribadi, bukan jalan kabupaten. Relawan sampun, udah cukup, nanti depan lagi. Maju sini. Ini relawan ini, relawan dari masyarakat iuran, bukan dari inisiatif Gubernur Jawa Tengah. Pajak diundang larang, tapi ora dinggo bangun cuma 4 km, 5 km untuk wilayah Kabupaten Blora Selatan, bagian selatan Randu Blatung Cepu. Iki lho buktine, nggih maju melih. Nggih, betul, sebelah kanan. Iki. Piye ini ki Gubernur Lutfi Sin ora ini ki. Nah, cara aku dadi gubernur Sin iki tahun 2029 nyalon ra bakal dadi.
Dhisik tak coblos tapi ora iso bangun jalan wilayah Blora Jawa Tengah bagian selatan. Ini ora pecus gubernur ora iso bangun iki. Iki loh, KKSN ini masyarakat, inisiatif dari masyarakat ini. Ada 16 truk. Hop. Oke, mundur sih. Hop. Nah. Oke.